sebagai materi yang akan memaparkan materinya nanti, dan yang saya hormati teman-teman peserta webinar pada saat ini. Nah, dan Wali Songo itu masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, yang mana pada saat itu di Indonesia atau di Pulau Jawa itu sangat bahkan belum ada yang namanya pemerintah. Nah, Wali Songo berdakwah, menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada umatnya atau mengajak untuk masuk Islam dan memberikan jalan yang benar, sehingga pada sampai zaman sekarang, atau bisa dibilang pada abad ke-7 sampai sekarang itu sudah begitu lama, ataupun dari zaman belum ada teknologi sampai zaman kita sekarang ini yang teknologi, dari zamannya HP kecil sampai Android pun muncul. Nah, di sini kita akan mendengarkan implementasi nilai-nilai dakwah Wali Songo melalui pendidikan dan budaya. Dan di sini kita akan mendengarkan paparan ibunya, kan, Ibu Naili, karena pada zaman sekarang itu sangat kurang implementasi nilai-nilai dakwah, bahkan tidak ada yang mengajarkan, sehingga kita sebagai mahasiswa, bahkan siswa-siswa SMA, SMP pun belum mengetahui, bahkan belum pernah belajar tentang Wali Songo. Lalu tidak akan semudah itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Wali Songo dan pendidikan. Nah, sini kita akan mendengarkan paparan dari beliau, Ibu Naili Hanafa. Sebelum beliau, saya akan membacakan ijazah dari beliau. Nama Dr. Andes Hajah Naili Hanafa, SHIMAG, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 22 Juni 1981, alamat Ponpes Ada Nuriyah 2 Jalan Sendang Utara, RT 5 RW 8, Rumah Perjuangan Semarang. Pekerjaan beliau dosen FSH UIN Wali Songo Semarang. Lalu riwayat pendidikan NI Ada Nuriyah Semarang, MTS Budaya Meranggen, MMA Fahrul Ulum Jombang. Waktu perkuliahan S1 Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, S2 Islamic Studies PPS IAIN Wali Songo Semarang, S3 PPS IAIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini ada nomor telepon beliau, mungkin teman-teman nanti bisa beliau apabila ini punya atau kepentingan lain, itu 0819 0190 7713. Sebelum saya berikan waktunya kepada beliau, mungkin nanti ada beberapa sesi acara. Yang pertama nanti ada sesi pemaparan atau penjelasan dari pemateri untuk menjelaskan materi yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua nanti ada sesi tanya jawab setelah pemaparan mulai. Mungkin langsung saja kita berikan beliau, berada saja Naili Hanafa. Waktunya kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Ibu Ulini Haya selaku pembimbing KKN kelompok 27, yang kami hormati koordinator kelompok KKN 27 beserta jajarannya, anggota kelompok 27 dan peserta Jamiah Zumiyah rahimakumullah. Saya agak gimana gitu ketika moderator memanggil saya Dr. Andes ya, karena itu gelar yang sudah cukup tua sekali, bapak saya itu eranya ya. Sekarang sudah tidak ada lagi gelar Dr. Andes, dan Dr. Andes itu gelar untuk laki-laki, karena waktu itu gelarnya
Dokter Anda ya untuk perempuan ya. Saya cukup DR saja ya, tidak ada S-nya. Beserta Dumiah Rahmatullah. Saya hari ini apresiat sekali dengan kelompok 27, juga dengan Wali Songo yang meminta mahasiswanya untuk melaksanakan webinar yang bertema Wali Songo, karena kalau kita memang generasi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, dan Wali Songo sudah mensejarah ya sebagai tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Sebentar, materi saya PPT sudah bisa terlihat. Halo, cek. Belum, Bu. Belum, Bu. Tema yang diberikan adalah pada hari ini implementasi nilai-nilai dakwah Wali Songo melalui media pendidikan kebudayaan masa kini. Kalau kita berbicara tentang Wali Songo, memang tidak akan pernah ada habisnya tema yang menarik untuk kita diskusikan. Pada kita membahas tentang bagaimana implementasi pendidikan Wali Songo melalui media pendidikan dan kebudayaan. Bisa dilihat pada slide berikut ini adalah Masjid Agung Demak pada tahun 1962. Kalau dilihat sekarang tidak banyak perubahan karena memang ini masuk kategori situs purbakala sehingga tidak boleh ada perubahan. Kebetulan rumah mertua saya selisih 2 rumah dari masjid ini. Jadi saya tetangga Masjid Agung Demak. Sebelum kita mendiskusikan tentang Wali Songo, ada pertanyaan menarik. Mengapa Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Padahal kalau kita melihat negara tetangga kita, Cina, India, terlebih dahulu mengenal Islam daripada di Nusantara. Karena pada waktu itu belum Indonesia, saya akan lebih sering menyebut istilah negara Nusantara. Bahkan kalau kita mengkaji tentang teori masuknya Islam di Nusantara, ada yang menyebut bahwa Islam di Nusantara itu dibawa dari Cina, ada yang menyebut dibawa dari India, Gujarat, Malabar. Jadi kalau melihat dari ini jelas sekali bahwa meskipun ada teori yang menyebut juga Islam masuk Nusantara melalui Arab, Persia ya. Kalau dilihat dari ini maka Cina dan India memang terlebih dahulu mengenal Islam. Tetapi Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas di Cina dan di India. Justru Islam menjadi mayoritas agama di Indonesia. Yang mana Islam masuk di Nusantara itu agama ketiga karena terdahulu Hindu dan Buddha telah masuk ke Nusantara. Dan saya garis bawahi ketika Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara, Hindu dan Buddha tidak pernah menjadi menghindukan atau membudakan Nusantara. Masih banyak orang-orang di Nusantara yang masih menganut animisme, dinamisme. Islam kalau teori yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara itu pada awal abad Hijriyah atau ini teori yang paling awal menyebut Islam masuk ke Nusantara itu dicanangkan oleh Buya Muka misalnya. Berarti Masehi sudah masuk ke Nusantara.
Islam baru menyebar menjadi agama yang mayoritas di Nusantara pada abad 15 Masehi, yang mana itu era kerajaan Demak. Nah, kenapa Islam pesat pada masa era abad 15 Masehi, era kerajaan Demak? Padahal kalau kita tilik bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu sudah ada sebelum kerajaan Islam Demak. Ambil contoh misalnya pada abad ke-12 itu sudah banyak kerajaan Islam. Pasai, Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, ya itu sudah ada pada abad 12, berarti selisih 3 abad, karena Demak baru ada pada abad 15. Nah, apakah berdirinya kerajaan Demak itu sangat berpengaruh terhadap berkembang pesatnya Islam di Nusantara? Ya, tetapi itu hanya salah satu faktor saja. Ya, karena kita bisa membandingkan sudah ada kerajaan Islam sebelum Demak, tapi ketika berkembang pesat baru pada era kerajaan Demak. Nah, kita lanjutkan kembali bahwa ketika kerajaan Demak itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa, kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, itu tidak hanya satu faktor kerajaan Demak saja, karena itu Demak hanya sebagai salah satu aspek atau media yang digunakan oleh para penyebar Islam dalam memudahkan penyebaran Islam di Nusantara. Yang tidak bisa kita nafikan adalah para dai-nya, kesuksesan dai-nya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Siapa yang berperan sangat besar pada waktu itu adalah Wali Songo. Nah, Dewan Dai Wali Songo inilah ya yang juga berperan besar terhadap perkembangan pesat Islam di Nusantara. Kalau kita lihat misalnya persebaran Islam di Nusantara itu berkembang awalnya bukan di Jawa sebenarnya, maka Jawa itu baru booming abad 15, karena sudah abad 13 kan 12 itu kan sudah ada kerajaan Samudra Pasai. Jadi awal abad pertemuan Islam dengan Nusantara itu pertamanya Kerajaan Samudra Pasai, kemudian menyebar ke arah timur, ke daerah pantai utara Jawa, Surabaya, Gresik, Tuban, terus ke arah timur lagi hingga kemudian ke daerah Ternate, Tidore, dan Kepulauan Maluku. Berikutnya, siapakah itu Wali Songo yang memiliki peran besar terhadap perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara? Kalau kita lihat Wali Songo itu berasal dari dua rumpun kata ya, wali dan songo. Wali sendiri itu artinya kekasih Allah, kemudian songo itu artinya 9 karena dari bahasa Jawa, wali berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu ada yang menyebut kok wali bahasa Arab, songo tiba-tiba bahasa Indonesia, itu jangan-jangan songo itu bukan bermakna 9 bahasa Jawa, tetapi dari bahasa Arab sana atau Mahmud, terpuji, jadi kekasih Allah yang terpuji. Lidahnya orang Jawa susah menyebut nama sana, maka mereka menyebutnya Songo. Ya, terserah apa definisi dari Wali Songo ini, tapi memang Wali Songo ini merupakan dewan dakwah yang memiliki misi khusus untuk menyebarkan Islam di Nusantara, yang anggotanya paling terkenal memang jumlahnya 9, seperti Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, atau disebut juga Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Bonang, ya itu memang jumlahnya yang paling populer itu jumlahnya ada 9. Kalau kita melihat misalnya ini banyak foto yang beredar para Wali Songo ini ya, wajahnya seperti ini. Paling populer itu Sunan Kalijogo ya, ini banyak foto yang beredar itu wajahnya ya pakai blangkon, berkumis, berbaju khas Jawa. Selama saya penelitian tentang Wali Songo, saya belum pernah menemukan lukisan, kalau zaman dulu kan belum ada foto ya, lukisan gambar satupun Pak anggota Wali Songo. Nah, jadi ini saya tegaskan ini adalah imajinatif ya. Ini pantese kalau para Wali Songo yang berasal dari Jawa Timur, yang dari orang Arab-Arab itu ya pakai
udeng-udeng serban khas Arab, terus kali Jogo ya pantese pakai udeng-udeng khas Jawa begitu ya. Jadi ini saya tegaskan foto ini jangan masuk ke alam bawah sadar saudara bahwa ini sebenarnya wajah dari para Wali Songo. Bisa jadi lebih ganteng lagi atau bisa jadi berbeda jauh dari yang gambaran selama ini ada. Ada pula yang masih meragukan keberadaan Wali Songo. Benarkah Wali Songo itu ada atau sekadar hanya rekaan semata? Orang yang mempertanyakan ini justru saya balik bertanya logika berpikirnya ya. Karena situs masjid ada, makam ada, naskah manuskrip peninggalan Wali Songo ada. Ambil contoh Handbook Van Bonang atau Keropak Ferrara itu disimpan di Museum Belanda. Dan naskah duplikasinya yang satu lagi disimpan di Museum Aristea Ferrara Itali. Loh kenapa? Naskah itu ada di Belanda, Leiden Belanda. Oh, jangan tanya, tidak hanya dua ini, banyak sekali naskah dari Nusantara yang diboyong oleh Belanda. Jadi Belanda itu tidak hanya mengeksploitasi, menjajah SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam, tetapi sumber daya intelektual pun ya ikut dieksploitasi oleh Belanda, dibawa, diboyong dan disimpan di Museum Leiden Belanda. Dan tapi ya agak ironis sekali ya, justru di sana itu naskah-naskah kita itu terawat dengan rapi, tapi justru naskah-naskah kuno yang kita miliki di museum kita atau disimpan secara pribadi itu tidak begitu terawat dengan rapi. Jadi ya gimana ya mau itu ya ternyata dijaga, yang dipunya kita sendiri enggak kurang begitu terawat dan terjaga. Kita pernah mendengar berita besar dulu banyak naskah kita yang dicuri oleh orang dalam, banyak peninggalan-peninggalan yang tersimpan di museum kemudian diduplikasi, yang asli taruh di museum, yang palsu taruh di museum, yang asli dijual belikan. Nah, itu maka gimana lagi ya? Terus kemudian naskah manuskrip yang bercerita tentang Wali Songo juga banyak, tradisi cerita lisan tutur yang berkembang di masyarakat. Nah, itu tidak bisa dinafikan, itu adalah bukti kalau dalam literatur penelitian sejarah itu adalah bukti keberadaan dari Wali Songo. Nah, saya pernah melakukan penelitian bersama Bapak Anason, juga pakar budaya Jawa di UIN Wali Songo, tentang inventarisasi dan digitalisasi naskah peninggalan Wali Songo. Jadi kami menelusuri museum-museum yang ada di Nusantara, naskah yang terkait dengan Wali Songo, menelusuri juga makam-makam Wali Songo, kemudian juga naskah yang tersimpan sebagai koleksi pribadi keturunan atau keluarga dari para Wali Songo. Kami himpun, kami inventarisasi, tapi tidak bisa kami miliki karena memang ada naskah-naskah yang untuk satu lembar foto aja sudah 15.000. Jadi berapa banyak itu biayanya kalau untuk beratus ribu lembar. Jadi kami hanya menginventarisasi dan mendigitalisasi sebagian saja. Dan itu bercerita tentang Wali Songo atau terkait dengan Wali Songo. Oleh karena itu sarjana Belanda saja mengakui keberadaan Wali Songo. Van den Berg, Clifford Geertz, Piset, Snokgorgonje, bahkan Van den Berg mengatakan begini, adapun yang memimpin penyebaran Islam ini adalah para wali. Merekalah yang memimpin pengembangan agama Islam di seluruh Jawa. Nah, kemudian apa sih yang hebat dari Wali Songo? Di samping individunya yang luar biasa, juga karena dipengaruhi oleh strategi dakwah Wali Songo yang luar biasa pula. Dan strategi dakwah Wali Songo ini betul-betul mengikuti strategi dakwah yang dikembangkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dengan cara bertahap, hikmah, mauidhah hasanah, dan pendekatan para tokoh. Itu Nabi juga, misalnya Homer itu kan tidak langsung diharamkan, tapi bertahap. Orang masih ketika sudah memeluk Islam masih minum minuman keras. Kemudian ketika sahabat Umar sholat, baca kuliah ayul kafirun kebalik-balik, baru turun la taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu baru berkurang saja, tidak terus kemudian haram. Baru kemudian ketika iman sudah kuat, rijum min amali syaiton.
Ketika para wali songo berdakwah, tidak langsung semuanya serba haram, haram, haram. Nanti orang a priori. Kalau teroris yang tidak sesuai dengan Islam menurut mereka ya, dibom. Nah, itu bagaimana Islam bisa berkembang kalau semuanya di bumi hanguskan. Nah, berikutnya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan bijaksana dan pitutur yang bagus, dengan pendekatan tokoh, itu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Strategi kedua dengan pembagian wilayah. Kenapa sih di Jawa Timur lebih banyak wali daripada di Jawa Tengah maupun apalagi Jawa Barat yang cuma satu? Karena itu juga termasuk strategi pembagian wilayah. Di Jawa Timur itu ada kerajaan Majapahit Hindu yang berkuasa di Mojokerto. Maka diperlukan banyak dai di sana. Maka ada 5 sendiri. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang. Sementara di Jawa Tengah tidak ada kerajaan. Maka cukup 3 saja, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus. Di Jawa Barat, dengan keberhasilannya Sunan Gunung Jati justru mendirikan Kasultanan di sana yang terlebih dulu berdiri daripada Kerajaan Demak. Nah, itu juga cukup 1 saja. Nah, ini strategi juga. Nah, karena strategi ini penting karena semua tanpa ada strategi, planning, kemudian perencanaan yang bagus, pengembangan yang bagus, itu akan susah karena itu termasuk cara untuk kita melakukan dakwah. Perdagangan itu juga sukses mengislamkan masyarakat pesisir karena pedagang-pedagang Arab ketika selesai berdagang itu juga bermasyarakat dengan mereka, itu juga pergaulan dengan orang Islam membuat orang-orang pesisir juga ikut masuk Islam. Ekonomi, bagaimana kita lihat Sunan Kalijogo menemukan metode cangkul dan bajak. Pernikahan ini banyak dilakukan orang Muslim terhadap masyarakat setempat, kemudian pernikahan antar tokoh masyarakat, misalnya Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Maloka, yang mana beliau adalah putri dari Tumenggung Wilatikta, atau Sunan Giri menikah dengan putri dari Blambangan, atau pernikahan antar tokoh agama, Raden Tah menikah dengan putrinya Sunan Ampel, kemudian Sunan Ngudung menikah dengan putrinya Sunan Ampel. Jadi kalau sekarang para kiai itu banyak menikahkan anaknya dengan antar kiai, itu yang mengikuti tradisi zaman dulu. Ada akarnya begitu, supaya penyebaran Islam itu lebih bisa mereka lakukan. Kemudian yang politik. Nah, kesadaran politik dari para wali songo bahwa kalau pengembangan Islam dilakukan dengan lebih terorganisir, terprogram, kemudian sistemis, itu perlu diadakan suatu kerajaan. Kerajaan ini didirikan tujuan utamanya untuk memudahkan penyebaran Islam, bukan semata untuk kekuasaan. Ini berbeda dengan kerajaan Islam di tempat-tempat yang lain. Ya, karena tujuan berdirinya adalah kesadaran politik wali songo dan kesadaran hukum wali songo. Tidak boleh kan main hakim sendiri. Bisa dilihat Syekh Siti Jenar itu baru dihukum setelah kerajaan Islam berdiri, tidak langsung main hakim sendiri. Nah, kesadaran politik dan hukum wali songo ini juga termasuk strategi dakwah wali songo, dan akhirnya berdirilah kerajaan Demak. Islam bisa lebih terorganisir dalam penyebarannya, lebih terprogram dan lebih sistemis. Berikutnya adalah karya tulis dan sastra. Banyak dan mayoritas, hampir semua adalah seorang penulis wali songo ini. Banyak karya-karya mereka, sayangnya tidak banyak terakses kembali begitu. Dan 2 yang terakhir ini, seni budaya dan pendidikan, akan lebih fokus kita kaji pada webinar kali ini. Ikhtilaful a'imah rahmatun lil ummah. Perbedaan pendapat para imam, para pemimpin, para tokoh itu adalah rahmat bagi umatnya. Nah, metode pendekatan wali songo ini, perbedaan pendapat para wali songo dalam menyebarkan, dalam metodenya menyebarkan Islam di Nusantara ini sudah ada sejak dulu. Jadi wali songo ini terbagi menjadi 2 kelompok, putihan dan abangan. Nah, yang putihan ini adalah mereka yang pendekatannya non-kompromis. Ajaran Islam yang didakwahkan kepada masyarakat Jawa benar-benar yang harus sesuai dengan ajaran Islam tanpa adanya infiltrasi, perpaduan dengan budaya setempat. Tokoh-tokoh ini biasanya yang tokoh-tokoh
impor tokoh-tokoh yang memang asli orang Arab. Contohnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri. Ya bagaimana mau menyatu dengan Islam, tapi ya beliau sendiri bukan gitu ya. Dan memang orang Arab, jadinya memang mereka lebih murni dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kelompok abangan atau dengan menggunakan pendekatan kompromis, dakwah dengan metode infiltrasi memakai budaya dan Islam. Tokoh-tokoh ini bisa kita lihat Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Muria. Jadi perbedaan tokoh, pandang tokoh, pemagama dalam dakwah zaman dulu, dan mereka memberikan contoh bahwa perbedaan itu tidak lalu menimbulkan konflik, perbedaan itu saling toleran, saling menghargai, yang penting tujuan penyebaran Islam itu tercapai, tidak saling menghujat seperti sekarang ini kalau orang berbeda dalam metode dakwahnya, kemudian dihujat tidak sesuai dengan hukum Islam, terus kemudian itu termasuk liberal dan lain sebagainya. Nah, apa yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan melalui pendidikan? Melalui pesantren. Semua anggota Wali Songo mendirikan pesantren, bahkan masuk beliau mendirikan dan sekali terhadap Kanan Demak Bintoro. Pasukan santri menyerang Majapahit karena dikuasai Majapahit, Brawijaya dikuasai oleh berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, balihu ani walau ayah, sampaikan tentangku meskipun satu ayat saja. Ini bisa jadi pedoman bahwa semua orang berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ambil contoh misalnya santrinya Sunan Ampel Raden Fatah menjadi raja, santrinya Sunan Giri menjadi raja di Tidore, terus Ternate. Nah, itu juga menjadi contoh bahwa MLM sistem pesantren itu kembang-kembangan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini kalau pesantren dikatakan meniru model Mandala Hindu, saya kurang sependapat karena berbeda sistem pengajarannya. Terus kalau dikatakan juga berasal dari sufah Arab, jadi dulu orang Arab itu buat tenda di sekitar masjid untuk 5 waktu bersama Nabi, terus mengikuti Nabi terus untuk mempelajari apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Tapi nyatanya sufah tidak bertahan di Arab. Tidak ada pondok pesantren di Arab, tapi pondok pesantren di Nusantara menjamur. Jadi untuk sekarang bagaimana implementasinya pesantren sebagai warisan dari Wali Songo ini supaya bisa berkembang? Ya mari kita jaga bersama pesantren ini, kita kembangkan bersama. Pernah Kementerian Agama itu mengadakan seminar untuk mengunifikasi kurikulum pesantren. Ya gagal. Karena apa? Masing-masing punya pangsa pasar sendiri pesantren itu. Ada pesantren yang mengatakan tipenya model pesantren modern. Dilihat pesantrennya, kehidupannya tidak modern sama sekali. Laptop tidak boleh, HP tidak boleh, elektronik tidak boleh, ya, kehidupannya sangat tidak modern. Apa sih tolak ukur mereka mengatakan bahwa pesantrennya modern? Oh, ternyata kemodernan itu tolak ukurnya dari bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada pesantren yang mengklaim adalah pesantren salaf. Dilihat kehidupannya modern sekali. Santrinya mahasiswa, pelajar, laptop boleh, HP boleh, elektronik boleh asal itu menunjang pendidikan. Loh, kenapa disebut salaf? Ternyata tolak ukur mereka adalah yang dikaji kitab kuning. Ada yang sami modern, salaf, ya itu model pesantren demikian, perbedaan itu indah dan jangan diunifikasi menurut saya. Karena mereka punya pangsa pasar sendiri-sendiri dan Masya Allah kiprah santri dalam memerdekakan Indonesia itu luar biasa. Berikutnya adalah melalui ngaji masjid, langgar, surau. Kalau pulang setelah belajar di pesantren, santri-santri para Wali Songo ini, kemudian pulang ya mereka akan mendirikan pesantren. Setidaknya mereka mengadakan ngaji di masjid, langgar atau surau. Dalam naskah Badem misalnya disebutkan ketika setelah sholat berjamaah, Sunan Bonang itu setelah berzikir memimpin pengajian, ngaji, memberikan tausiah. Dan pesertanya tidak hanya jamaah di situ orang-orang awam, para Wali Songo yang lain loh, tawaduk sekali mereka juga mengikuti pengajiannya Sunan Bonang. Nah, ini menunjukkan bahwa pengajian yang
ada di ngaji masjid, ngaji Langgar Surau, ini suatu peninggalan yang luar biasa dari para wali dan sekarang masih lestari. Sore-sore di masjid kan TPQ banyak. Nah, itu perlu dilestarikan. Ngaji masjid banyak, ngaji Langgar banyak, ngaji surau banyak. Itu perlu dilestarikan. Jangan kok terus rame di masjid, akhirnya langsung digusai. Rame-rame di masjid. Nah, itu justru tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh para wali songo. Berikutnya adalah mendidik melalui budaya dengan media wayang. Goethe mengatakan begini, kesenian masyarakat Jawa itu ada 3 rumpun. Seni halus, wayang, gamelan, lakon. Seni kasar, ludruk, kledek, jaranan. Seni nasional, orkes, lagu, kesusastraan. Menurut Goethe, seni wayang paling populer dan menyebar luas di masyarakat Jawa dibanding seni-seni lainnya. Loh, apa sih yang istimewa dari wayang itu? Mark Woodward menyebut wayang bukan saja populer di Jawa tapi menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Bahkan wayang merupakan kebudayaan Jawa yang paling kompleks dan canggih. Banyak sarjana barat kalau ingin memandang dunia Jawa ya melalui wayang ini. Karena wayang begitu luar biasanya perpaduan berbagai macam unsur seni. Siapa yang menggagas wayang sebagai media dakwah pertama kali? Sunan Kalijogo. Kenapa beliau bisa menggagas demikian? Karena beliau seorang ningrat. Wayang dulu hanya bisa ditonton oleh kalangan kasta ya, oleh kalangan atas saja, tidak kalangan rakyat jelata. Nah, Kalijogo karena beliau dari kalangan ningrat tentu pernah melihat wayang. Dan ketika wayang itu beserta gamelannya warisan dari Majapahit runtuh kemudian dibawa itu teronggok begitu saja, Kalijogo timbul ide briliannya bagaimana wayang digunakan sebagai media dakwah. Wayang sampai sekarang saja masih layak ditonton, bagus dan diakui dunia, ya, apalagi zaman dulu. Betapa inovatifnya Sunan Kalijogo, betapa cerdas dan brilian kreatifnya Sunan Kalijogo di tahun 1500-an, 500 yang lalu sudah punya ide cemerlang. Pada saat itu orang menyampaikan Islam itu hanya metodenya ceramah, door to door. Efektivitasnya ceramah mengumpulkan orang banyak itu juga susah loh. Mengumpulkan orang banyak itu suatu kesulitan tersendiri. Yang sudah ada pasar, misalnya kita berdakwah di ceramah di pasar, belum tentu didengarkan. Sawat tomat iya, oh sudah rame kok, dirame-rameni lagi. Atau door to door, kekuatan door to door dari pintu ke pintu itu seberapa? Masuk rumah satu misalnya, Assalamualaikum, terus dakwah kepada satu orang, terus keluarganya yang lain datang. Baru satu rumah itu sudah mengulang 5 kali. Satu hari itu paling bisa masuk berapa rumah. Sementara kalau orang, ketika gamelan dibunyikan, orang itu pasti sifat kepo, penasarannya datang. Jadi suara apa itu? Dengan didorong keponya itu akan datang ke sumber suara. Dan kemudian setelah kumpul, diadakanlah pertunjukan wayang yang saat ini saja sudah luar biasa, apalagi 500 tahun yang lalu. Ketika diadakan pertunjukan wayang, biasanya untuk pertama kali pertunjukan itu menggunakan tema Jimat Kalimosodo. Kalau orang sudah terbawa dalam alur cerita, ambil contoh, penggemar sepak bola. Bukan pemain, bukan donatur, bukan siapa-siapa, hanya penggemar saja. Tapi ketika tim idolanya ngegol ke gawang, senangnya mungkin melebihi pemain aslinya. Terbukti Badai yang sakit langsung kena jantung karena saking senangnya. Jadi orang kalau sudah terbawa dalam alur cerita, lihat nonton film hantu di rumah apalagi sendirian, ke kamar mandi itu merinding. Atau nonton sinetron yang sedih atau mangkel jengkel. Ada artis yang sampai dijambai oleh penggemarnya karena dia begitu apik dalam memainkan peran antagonisnya sampai dijambai karena itu orangnya terbawa alur cerita. Nah, apalagi zaman itu tahun 1500 nonton Wira tahu ditontoni Sunan Kalijogo betapa pintarnya membawa alur cerita itu yang diperebutkan itu adalah Jimat Kalimosodo. Para penonton tidak perlu untuk memperebutkan, ayo sama-sama mengucapkan Jimat Kalimosodo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang sudah terbawa dalam alur cerita tentu akan mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat dengan tanpa ngeyel. Mereka akan bersyahadat.
pulang-pulang orang yang baru syahadat, baru memeluk agama Islam akan menjadi dai. Akan cerita ke tetangganya yang kebetulan tidak ikut atau saudaranya atau suaminya yang nggak ikut. Ah, geton yuk, ramai lu delok, wapi itu bagus itu tontonan wayang tadi. Lo baru masuk Islam sudah jadi dai yuk. Ngajak nonton wayang, meskipun tujuannya ngajak nonton wayang, tetapi apa yang diinfiltrasikan, disusupkan oleh Sunan Kalijogo dalam pertunjukan wayang itu ajaran Islam. Besoknya bisa dibuktikan. Langsung kalau ibaratnya wayang kok gamelan bunyi lagi, gendingnya kok bunyi lagi, mesti langsung mereka ngajak yang belum ikut. Baru masuk Islami, MLM-nya sudah main. Datang syaratnya tiket kalimat syahadat. Baru seminggu yang sudah nyahadatkan orang. Lah gimana? Nah yang belum pernah ikut kan langsung tanya kepada tetangganya yang ngajak. Gimana itu 2 kalimat syahadat? Gampang yuk, ayo melu aku Kang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat belum pernah karena baru dapat pelajaran jimat kalimat syahadat 2 kalimat syahadat. Sudah bisa mensyahadatkan orang lain. Itulah efektifnya wayang sebagai media dakwah pada waktu itu. Nah, saya garis bawahi pada waktu itu tuh sudah, kalau sekarang istilahnya sudah milenial sekali. Sudah luar biasa sekali. Nah, kalau sekarang anak generasi muda, remaja, anak-anak apalagi lihat wayang ngantuk. Itu jangan salahkan wayangnya, jangan kemudian mengkritik, wah Sunan Kalijaga sudah tidak up to date lagi. Wayang sudah tidak up to date lagi. Yang paham wayang orang tua saja. Ya itu salahkanlah generasi sekarang. Itu kan inovasi Sunan Kalijogo di tahun 1500. Ya seharusnya yang generasi sekarang melakukan inovasi lagi yang lebih canggih lagi. Contoh misalnya wayangnya di inovasi, di kreativasi lagi. Opera Van Java dulu pernah booming. Saya bayangkan kalau Opera Van Java yang dulu booming, digemari oleh kalangan tua, muda, remaja, itu dimasuki unsur-unsur Islam, betapa luar biasanya. Terus kemudian misalnya kalau sekarang sinetronnya di booming, wah, atau drakor itu ya, penggemarnya banyak, itu bagaimana bisa membuat versi ala drakor yang di dalamnya diinfiltrasi unsur-unsur Islam, Masya Allah. Mudah sekali. Ya kreatif itu, yang kreatif. Zaman dulu sudah dicontohkan oleh Kalijogo. Jangan terpaku dengan zaman dulu. Melakukan inovasi-inovasi lagi. Seperti sudah bagus itu ada Islam KTP, tukang bubur naik haji, terus kemudian itu suatu inovasi. Ayo para generasi sekarang ya untuk melakukan inovasi-inovasi lagi. Wayang diinovasi atau kalau model lain yang YouTuber itu sekarang banyak. Ya YouTuber ayo lakukan infiltrasi Islam. Anak sekarang banyak suka nonton Ultraman. Ayo Ultraman didubbing yang isinya tentang keislaman. Orang remaja sekarang dengan game. Ayo buat game yang ada infiltrasi keislamannya. TikTok lagi booming. Ayo TikTok itu diinovasi supaya TikTok itu bisa dimasuki unsur-unsur Islam. Itu kan yang dilakukan zaman dulu. Budaya dulu dengan sekarang kan berbeda. Ulama Wali Songo sudah melakukan infiltrasi. Kenapa kita belum? Itu perlu dipertanyakan. Kartun sampai sekarang dan diakui oleh dunia. Itu kan ide cemerlang yang luar biasanya Sunan Kalijogo. Ayo kita lanjutkan kembali. Mbak, internetku Isara. Mbak, internetku kurang nyambung ya. Halo, dicoba. Halo, cek. Sudah bisa internet saya? Sambung, Bu. Sudah, Bu. Udah tersambung. Mati lagi, Bu.
mungkin ada kesalahan teknis. Halo, sudah bisa kembali? 1, 2, 3. Sambun, Bu. Cek. Bu, Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi mereka karakteristik ini dimasukkan melalui tokoh-tokoh yang ada di pewayangan, sama halnya kalau sekarang ya masukkan itu karakter yang bagus dalam cerita sinetron kah, film kah ya, melalui YouTube kah, melalui apapun itu kita kenalkan karakteristik pribadi muslim itu melalui tokoh-tokoh idola mereka sehingga Islam bisa mendarah daging di kalangan umat Islam. Untuk slide saya bisa terlihat? Halo, slide saya bisa terlihat? Halo? Slide saya Bu. bisa? Belum. Keren, Bu. Ada, Bu. Udah siap apa gimana nih? Halo, sudah bisa disemak share-nya, slide share-nya. Oke. Apa? Full screen deh, Pak. Slide di full screen deh. Korang nomor. Oke. Next ya. Rakyat tok ya aku jadinya. Liane ketok ora. Upacara mendidik dengan melestarikan dan memodifikasi budaya yang telah ada. Ini juga bisa kita upayakan untuk era sekarang. Ya, kalau dulu misalnya upacara grebek itu aslinya upacaranya kerajaan Majapahit. Kemudian ketika pindah kekuasaan ke kerajaan Demak, sempat acara ini dihentikan. Rakyat kecewa karena itu menjadi acara kebanggaan mereka dan sudah mentradisi sehingga kayak ada yang hilang gitu jika tidak dilaksanakan. Sunan Kalijogo usul lagi kepada Sultan Demak untuk menghidupkan grebek. Dan itu sengaja itu gamelan dibunyikan di masjid supaya orang itu berdatangan ke masjid. Kalau sudah kumpul beri pengajian gitu, beri nilai-nilai keislaman. Sekarang kita juga adakan itu acara-acara yang mengundang orang datang ya, supaya kalau sekarang misalnya karena PPKM tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, ini salah satu contoh mahasiswa KKN kelompok 27 ini mengikuti nilai-nilai yang diberikan oleh para wali songo, adakan webinar. Nah, ini kan kreatif itu, adakan webinar yang isinya akan memasukkan nilai-nilai keislaman. Jadi memodifikasi webinar itu tidak hanya digunakan untuk seminar-seminar yang Zoom itu, Google Meet itu tidak hanya digunakan pengajian-pengajian yang tadinya berhenti, ayo gunakan Google Meet, gunakan Zoom. Nah, jadikan jamaah pengajiannya jadi jamaah pengajian Zoom-ya. Nah, begitu. Ya, ini juga kreativitas ya. Jadi perlu untuk memodifikasi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan budaya yang sudah ada. Yuk mari kita infiltrasikan dengan menyusupkan, menyisipkan nilai-nilai keislaman. Mbak, Kak connect mana Mbak? Elva. Ora iso di slide share. Di next ra iso.
anu wae wis digawe manual wae ora usah di Oke, dadi asisten konten wae. Mendidik dengan budaya baru ya, memunculkan budaya baru yang kreatif dan inovatif. Nah, ini yang memang jagonya kreatif itu Sunan Kalijogo ya. Lagi-lagi Sunan Kalijogo lagi. Banyak itu karya-karya Sunan Kalijogo, seni ukir, jadi dalam bidang ekonomi itu menumbuhkan ukir-ukiran itu buat ukir-ukiran baru, menumbuhkan dari sisi ekonomi, gamelan, beduk, cidor. Kalau kita masih mendengar di masjid ada kentongan dan beduk itu, mesti hampir mayoritas masuk masjid begitu. Itu ide brilian Sunan Kalijogo dan orang pun akan terpanggil datang itu khas Jawa, akan terpanggil datang untuk sholat berjamaah. So, ketupat itu juga ide brilian Sunan Kalijogo dan nilai filosofi di dalamnya. Ketupat ngaturaken lepat. Nah, terus ketupat di antar-antar ke tetangga itu juga suatu ide brilian untuk kesalehan sosial ya, untuk saling berbagi. Kalau Sunan Muria misalnya punya nilai yang diajarkan dengan mangkok itu maksudnya adalah tidak usah pakai pagar gedung bertingkat, tetanggamu itu loh, bagikanlah rezeki yang ada di kamu miliki, itu otomatis tetangga akan menjadi pagar bagi rumahmu. Kalau sekarang terjadi pandemi COVID-19 ini, Jogotongo itu merupakan manifestasi dari mengimplementasikan nilai-nilai ajaran para wali songo. Jogotongo, jadi jangan sampai seperti berita di TV, orang isolasi mandiri COVID ditemukan meninggal setelah 3 hari, itu betapa Jogotonggonya tidak dilaksanakan. Justru ada yang digebuki oleh warga karena dia kena COVID keluyuran ya. Ternyata dia orang gila, itu Jogotonggonya tidak ada. Nah, ini mari kita bersama mengimplementasikan, memanifestasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Wali Songo dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya cerita dongeng mistis saja yang populer, tapi ajaran-ajaran mereka tidak populer di kalangan kita. Mendidik dengan bertahap, kreatif dan menyenangkan. Ini juga perlu. Ya, banyak orang tua stres di masa pandemi ini karena sekolahnya online, sampai ada yang wali murid ngamuk-ngamuk kepada gurunya karena diberi tugas muridnya suruh presentasi terus, padahal kelas SD suruh presentasi, yang mumet orang tuanya. Karena gurunya kurang kreatif, kurang menyenangkan, kurang mengikuti perkembangan zaman, ada sekolah online, dia harus sekreatif mungkin. Kayak Sunan Kudus bisa menjadi contoh. Orang Kudus itu kan menghormati lembu ya, sapi ya, karena mereka kepercayaan lamanya Hindu kan sapi didewakan ya. Nah, lembunya itu dipercantik, nyentrik secantik mungkin ya, didandani, terus diikat di depan masjid sehingga orang penasaran pada datang. Dan ketika sudah datang kumpul berduyun, ono lembu kok ayune kaya ngono ya. Nah, setelah itu baru Sunan Kudus menyampaikan materi dakwahnya. Ya, ini juga sama, webinar, berikan itu sertifikat bagi pesertanya supaya apa? Partisipannya itu jadi tertarik untuk mengikuti acara webinar. Jadi kreativitas panitia itu juga penting. Beri tema yang menarik webinarnya. Datangkan narasumber yang menarik. Pengajian sudah pada tutup karena PPKM. Ayo, hampir semua orang kan sekarang pegang HP melalui Google Meet, melalui Zoom dan lain sebagainya. Media yang bisa digunakan melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi jangan terpaku dengan keadaan lalu kita mati kreativitasnya. Kita tiru kreativitas para wali songo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara. Dan berikutnya adalah dakwah dan melalui budaya dan pendidikan melalui tembang. Metode infiltrasi melalui tembang ini semua tokoh Wali Songo menciptakan tembang. Ya memang efektif sekali karena orang itu akan mudah ingat kalau itu berbentuk lagu tembang.
bandingkan dengan sama sekali. Oh, sekarang ini saya appreciate dengan wali kelompok grup band wali itu Alif tak sak Jim Ha Ho atau Sabian mempopulerkan solawat, hadat alwi ya, sulis dan lain sebagainya. Kalau Wali Songo dulu eranya tembang ya tembang. Kalau sekarang orang tembang sudah tidak banyak kita kenal ya, ayo cari yang lain. Karena efektif sekali. Orang sekarang anak-anak itu kalau ditanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang tuanya namanya siapa? Abdullah. Tidak mereka menghafalkan. Kalau mereka menghafalkan itu mudah lupa. Tetapi kalau karena setiap hari mendengarkan siiran Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinone Senen 12 Maulud tahun gajah. Saya yakin banyak yang hafal itu karena dijadikan pujian sehari-hari. Nah, itu kan efektif. Sunan Bondang, tombo tadi yang dikutip oleh Bu Ulin Inhayah, tombo ati iku ana limang perkara. Ini untuk pandemi Covid ini penting sekali tombo ati ini dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dipropagandakan, ayo yang cemas-cemas tentang COVID, yang stres-stres lagi kena COVID atau ketakutan akan adanya COVID, tembang tombo ati ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengatasinya. Atau lerilir, pucung, gundul pacul ya. Carol Loughlin, profesor dari Arizona University itu sangat mengagumi sekali lagu lirilirnya Sunan Kalijogo. Sering beliau menyanyikan tembang ini. Nah, memang nada dan dakwah itu perlu. Kalau dulu usumnya tembang, yuk kita modifikasi sekarang apa? Sunan Kalijogo banyak menciptakan tembang-tembang. Ayo kita sekarang generasi sekarang ini nada dan dakwah dilakukan. Nyanyi-nyanyi lagu jangan cinta-cinta saja, tapi juga ada unsur infiltrasinya. Roma Irama misalnya itu beliau berarti memanifestasikan nilai yang sudah diajarkan oleh Wali Songo melalui tembang ini. Yuk yang bisa nulis cerpen, lalu kita infiltrasikan nilainya. Yang bisa puisi melalui puisi, ya. Kemudian novel ya melalui novel. Ini yang kemarin booming novelnya Suhita itu melalui novel kita masukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Sekarang lagi booming medsos, yuk kita dakwah melalui FB, jangan buat curhat saja FB-nya ya, update statusnya itu jangan curhat saja. Terus WA grupnya itu isi juga infiltrasinya. Saya sangat apresiat WA grup, ada banyak grup tahtiman Qur'annya. Lah itu berarti menyambut budaya baru dengan melakukan infiltrasi Islam itu adalah strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo zaman dulu. Ayo kita lanjutkan sekarang. Berikutnya adalah ini. Wali Songo itu sadar betul anak-anak dan remaja itu adalah sebagai generasi penerus maka juga masuk dalam target dakwah mereka. Jadi Wali Songo menciptakan lagu-lagu dolanan, cublek-cublek suweng tenggelan darma buket udung kuda lewak lile iwak lelong. Itu isinya itu filosofi sekali. Jelungan, jor, gulo ganti, terus menciptakan dolanan jitungan, trempolo ya. Kalau sekarang anak-anak itu miskin mainan karena beli mainan itu mainannya tinggal beli, nonton YouTube terus, nonton game terus ya. Nah, itu karena sekolahnya itu tidak offline sehingga banyak di rumah, tidak ditunggui orang tuanya. Itu adalah sebenarnya pangsa pasar dakwah sekali. Dan itu biasanya dolanan, kesannya dolanan, tetapi itu dilakukan di sekitar masjid. Sehingga anak itu sejak kecil familiar dengan masjid. Dan sehingga ketika dekat dengan masjid, sentuhan masjid, kegiatan di masjid akan di dalam alam bawah sadar mereka, sholat 5 waktu itu suatu keniscayaan. Lagu dolanan mocopot itu juga dirancang dengan nilai filosofis yang tinggi sehingga memuat nilai-nilai pendidikan tanpa disadari ini merasuk dalam jiwa mereka. Nah, ini lakukan seperti itu. Guru-guru walaupun ngajarnya matematika, kalian walaupun mahasiswa misalnya jurusannya kimia ya, ketika mengajar masukkan infiltrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya. Bagaimana supaya kelas online itu muridnya tidak bosan ya, itu masukkan
inovasi-inovasi, strategi-strategi baru ya, game YouTube tadi yang sudah pernah saya sampaikan. Karena perkembangan zaman jangan stuck melihat di masa lalu, melihat itu. Penutup saya, saya aisyu fi zamani wa zaman fa innahum khalaqu fi zamanihim wa nahnu khalaqna li zamani. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup diciptakan di zamannya. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi harus berangkat dari kita fleksibel, inovatif. Kalau kita tidak melakukan inovasi seperti yang dilakukan oleh para wali songo dalam berinovasi, agama Islam jangan sampai seperti Spanyol ya. Agama Islam di Nusantara ini, Indonesia ini jangan sampai seperti Spanyol, hilang begitu saja. Islam dulu pernah jaya di Spanyol, sekarang Islam masjid-masjid berubah menjadi gereja di Spanyol. Apa menyangka ulama pada era kerajaan pada era Spanyol dulu Islam jaya di sana, Islam kemudian akan menjadi hilang di Spanyol. Jangan sampai Islam menjadi hilang di Indonesia karena kurang kreatifnya para dai. Di samping juga jangan menilai dari para penyebarnya, tapi kita sebagai yang disebari ya, kita sebagai yang dididik juga harus punya etika yang besar sebagai seorang murid. Umar bin Khattab itu kritis sekali, Ali itu kritis sekali, tapi ketika Nabi mengajarkan sesuatu itu tidak ngeyel gitu loh. Kita sebagai murid, itu jangan ngeyel terhadap guru kita gitu. Nek diajari yang sopan, karena apa? Nabi itu diutus ke muka bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak kita. Jadi akhlak juga penting. Jadi guru dan murid itu harus saling bersinergi. Tidak hanya tuntutan dari guru saja, tetapi juga murid juga harus akhlakul karimah ini dikedepankan. Jangan sidik-sidik maido guru nih. Sekolah karena online itu yang dipaido adalah gurunya. Padahal tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya pada orang tua. Guru hanya membantu saja. Dan jadi harus timbal balik, tidak hanya dari sorot dari sisi pengajarnya, tetapi juga dari muridnya. Bahkan kenapa tidak bertanya dulu Umar bin Khattab ketika berkata begini, seandainya bisa Islam itu dirasionalisasikan semua, saya tidak akan muzah atau sepatu kulit itu bagian atas, kan saya usap bagian bawahnya, karena menurut rasio yang kotor itu bawah, tapi kenapa ketika apa yang telah disampaikan oleh Ibu dari Anafah seperti itu begitu menarik dan juga sangat jelas sekali ya dari zaman Wali Songo menetapkan agama Islam di Indonesia, sejarahnya perjalanan Wali Songo menetapkan peran pentingnya dalam pendidikan itu dijelaskan oleh Ibu sampai Nabi sampai yang akarnya. Lalu di sini akan ada sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung atau bisa di kolom chat ya. Jadi saya bacakan dan untuk itu jika penanya terlebih dahulu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silakan tulis di chat komentar atau bisa langsung. lambaikan tangan yang bertanya. Tidak ada yang bertanya? Saya yang akan bertanya loh ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya.
Bisa melalui chat juga pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Saya kirim pulsa 10.000 untuk jawaban yang paling menarik dari pertanyaan saya. Ada pertanyaan Bu di kolom. Oh, ada. Silakan. Nana Indonesia. Benar, Bu, ada yang bertanya. Dibacakan. Bu Punten mau tanya, sekarang ini kan banyak pemuda yang beralih ke HP. Terus? Masih mengetik. Atau ada yang bisa melambaikan tangan untuk bertanya secara langsung? Kita langsung bisa. Oke. Bagaimana cara yang paling efektif dakwah yang sering dilakukan oleh para wali di era saat ini? Intinya, wali itu, saya langsung aja ya moderator ya, karena waktu sudah 11.18 ya. Intinya, para wali itu jemput bola ya. Apa yang disukai masyarakat pada waktu itu ya, apa yang menjadi sesuatu yang disenangi mereka pada saat itu, yuk infiltrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya, ajaran Islam bisa. Sekarang ini yang lagi booming apa? Uang itu sidik-sidik nyekel HP. Rasanya hampa, HP ketinggalan sebentar saja rasanya hampa. Bangun tidur itu yang disapa HP-nya dulu. Ya, sekarang itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh ya. Omong-omong Mbak Kancane lah lebih sering melihat HP daripada menyimak diskusi temannya. Itu sekarang udah banyak seperti itu. Berarti ayo kita dakwah melalui itu. Orang senangnya megang HP. Ayo kita dakwah melalui HP. HP itu ada apa saja? Oh, lewat Facebook karena orang gemar melihat Facebook. Oh, via WA karena orang gemar melihat WA. Ayo infiltrasikan dakwah melalui itu. Kita suka melalui itu. Oh, orang gemar lihat Instagram. Ayo kita sisipkan. Itu sudah dilakukan. Contoh adalah Gusmus. Beliau melek teknologi, punya Instagram, punya Facebook. Beliau ada Jumat Call. Jumat itu dia berikan nasihat lewat Facebook, lewat ini. Kita tidak perlu menjadi seorang Gusmus untuk berdakwah di HP ya. Jangan lihat durung makol datang dur mangkol. Nah, kita dakwah sekarang dakwah tidak harus menjadi ulama. Cara infiltrasi tadi, penyusupan hingga orang tidak sadar telah diinfiltrasi begitu ya. Nah, jadi kalau YouTube, yuk kita dakwah melalui YouTube. Kalau sekarang orang pada Zoomiyah, pada Google Meet ya, yuk kita lakukan lewat itu. Karena sekarang PPKM misalnya. Jadi orang suka nonton TV, ayo kita dakwahnya. Zamannya. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi tidak harus orang, soalnya kalau mendengarkan ceramah, pengajian itu cenderung cepat bosan ya. Ya, jadi Islam banyak jalan menuju Roma. Islam tidak harus disebarkan dengan cara tertentu. Yang penting sampai ajarannya. Baliku ani walau ayah, sampaikan aku walaupun satu ayat, itu tidak ketentuan caranya begini, caranya begitu, tidak ada. Yuk kita tumbuhkan kreativitas, kita tumbuhkan inovasi, itu sudah dicontohkan oleh para wali songo pada waktu itu sangat kekinian sekali. Meskipun sekarang orang sering menyebutnya kekunoan. Tetapi pada waktu itu sudah milenial sekali. Ayo kita lakukan itu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rois Abdullah. Mohon izin bertanya, apakah benar Wali Songo adalah utusan kekhalifahan Turki Utsmani? Ya, memang ada buku yang menyebutkan demikian. Di bukunya Agus Sunyoto, Kiai Haji Agus Sunyoto juga disebutkan demikian. Ya, ada silang pendapat dan ini sudah ada kajian penelitian tentang ini.
sekedar jurnal saja, belum ke buku tertentu, tapi ada juga buku yang apakah Wali Songo itu akar katanya dari mana, apakah Wali Songo atau Wali Sana, itu ada buku penelitian khusus dari dosen UIN Wali Songo. Tapi kalau ada yang mengatakan juga bahwa Dewan Wali Songo itu adalah bentukan dari Turki Utsmani yang mengutus untuk mengutus dai-dai untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Tapi bukti-bukti yang lain belum ada. Jadi saya tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Nanti kalau temuan itu kan nanti mungkin akan ditemukan informasi baru, informasi baru, informasi baru. Jadi sementara ini yang menyatakan bahwa Wali Songo itu berasal dari utusan Turki Utsmani, belum ditemukan bukti argumentasi yang lebih menguatkan tentang hal tersebut. Demikian. Lanjut lagi pertanyaannya. Saya mau lagi dari Mas Nadit tadi ya. Dan mau nanya, sekarang ini kan banyak pemuda yang beralih ke HP semua dan banyak yang enggak berani kalau disuruh sholawat di masjid. Itu cara biar bisa menggait para pemuda agar bisa lebih sering ke masjid, berani megang mikro sholawatan gimana gitu caranya, Bu? Ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo menciptakan dolanan-dolanan di masjid, tembang-tembang di masjid itu di mainan tingkat masjid sehingga mereka itu kulino dengan masjid, kemudian mereka jadi familiar dengan masjid, asing lagi dengan masjid, mereka sering kan lama minal kulin wal biasa, segala sesuatu kadung kulino lan biasa, itu harus dikulinakan. Anak-anak kecil sekarang itu gara-gara ada sholawatannya apa itu yang kemarin booming itu, pada berani pegang mic di masjid itu. Nah, itu memang harus ditumbuhkan dari orang tua, bukannya malah anak kecil megang mic langsung berani, langsung dimarahi. Itu akan tidak tumbuh cinta terhadap masjid. Orang anak rame di masjid dimarahi. Nah, itu namanya anak kecil mesti rame bisa. Terus kalau kemudian anak dimarahi anak itu akan a priori senani Pak Kain misalnya. Jadi dibiasakan sejak kecil. Nanti lama-lama ketika kecil sudah terbiasa megang masjid. Sekarang kan yang pujian di masjid banyak tuh anak kecil itu. Di masjid sekitar saya begitu. Entah di masjid sekitar saudara jamaah Zumiyah ini. Jadi ketika kecil sudah biasa sholawatan ya, besar-besar kan memegang mic jadi biasa. Jadi pemuda berani. Terus kaderisasi juga penting. Yang tua-tua itu jangan terus khotbah, terus kultum terawih itu usahakan dari yang muda-muda dulu ya. Di azan dulu, sholawat dulu, pujian dulu, bertahap. Itu tadi yang saya sampaikan, para wali itu melalui bertahap pula. Pilihane sojak sholawatan di masjid, pujian-pujian di masjid, mengko gedene jak azan di masjid, gede lagi jak kultum di masjid. Nah itu lama-lama itu kullu syai'in minal kulina wal biasa. Saya jadi MC dulu, terus jadi moderator, naik tingkat jadi narasumber, itu bertahap ya, karena memang segala sesuatu itu minal kulina wal biasa, dari kulino dan biasa. Kalau nggak dikulinakan ya nggak bisa-bisa. Next. Cukup ya? Ada lagi nggak? Ada. Oke. Pertanyaan saya berlaku bagi semua. Ada pulsa 10.000. Buat yang saya anggap paling menarik, nanti bisa dilanjutkan jawabannya ke panitia. Nanti panitia tolong pilih yang paling menariknya. Dari paparan saya tentang nilai-nilai pendidikan kebudayaan yang dicontohkan oleh Wali Songo pada zaman dulu, betapa inovatifnya mereka. Sekarang ini apa yang bisa jamaah Zumiyah yang hadir di sini lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk meneruskan meniru jejak Wali Songo dalam berinovasi, menyebarkan atau mendakwahkan Islam. Sesuai dengan kapasitas masing-masing, berikan inovasi apa yang bisa dilakukan masing-masing kalian ketika
berinovasi mendakwahkan Islam sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Contoh, saya ini jualan gilo-gilo, maka ketika pada beli itu tak suruh baca bismillah ketika ngambil makanannya. Anak-anak kecil terutama kalau mau makan tak suruh baca bismillah. Nah, itu saya melakukan infiltrasi melalui kapasitas saya sebagai penjual gilo-gilo. Misalkan ketika saya PPL, saya memasukkan infiltrasi berupa apa gitu, inovasi apa ya, kreatif, ide kreatif apa yang saudara lakukan sesuai kapasitas saudara sebagai seorang entah mahasiswa, entah guru, entah apapun itulah ya, untuk meniru jejak Wali Songo ini, meneruskan perjuangan Wali Songo dalam mendakwahkan Islam. Demikian, nanti yang paling menarik tolong dipilih oleh panitia, bisa inbox panitia juga nggak bisa. Zoom ini selesai ya, selesai juga lah ya. Ya, kasih nomor lah panitia, kasih nomor ke Jamiyah Zumiyah, nanti yang menjadi komentar paling menarik kirimkan nomor HP-nya, kan saya kirim pulsa 10.000, tetapi panitia kelompok 20 dari dimenangkan sendiri ya. Nah, demikian masuk usaha saya supaya menarik ya, tidak harus dengan cara yang muluk-muluk, yang penting menggali apa sih potensi yang ada di diri saya yang bisa saya lakukan ketika berinovasi meneruskan jejak Wali Songo ini. Siapapun bisa meneruskan jejak Wali Songo, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi tokoh agama, tidak harus menjadi orang penting, siapapun bisa meneruskan jejak Wali Songo melalui cara yang inovatif dan kreatif. Demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Dan didengarkan oleh audiens dan teman-teman semuanya, baik itu Sumiat dan Zania dan juga panitia khususnya bisa menerapkan mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu, mengajarkan dan berdakwah secara halus. Ibu Ya, dari saya cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Waalaikumsalam. Izin untuk foto bersama dulu, Bu. Oh iya. Struktur sih. Berarti ini kecepatan. Sudah mungkin sudah cancel. Ingin nanya Pak? Sudah. Ngomong sudah. Apa itu sudah ya. Sudah. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Aduh lihat. Rabbil alamin, webinar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kok anu ya, pada Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan ditutup dengan doa. Silahkan kepada Mas Adib Mubaris untuk membacakan doa. Indonesia. Para audiens untuk ikut berdoa ya. Sini pakai HP apa? Monggo dipimpin doa Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Amin. din wa afiyatan fid jismi wa ziyanatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna fi sakaratil maut najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Demikian usailah sudah webinar kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya banyak kesalahan kehilafan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bagi yang berkenan untuk undur diri mungkin yang mau berganti kegiatan lain. Manusia